Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KUA dimanapun berada. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat KUA dimanapun berada, pada hari ini saya akan menjawab persoalan tentang harta bersama. Apakah semua harta yang diperoleh setelah perkawinan itu menjadi harta bersama? Atau bagaimana dengan salah satu pihak saja yang bekerja? Misalnya istri atau hanya suami saja yang bekerja. Bagaimana statusnya? Apakah ini juga semua harta yang diperoleh tersebut menjadi harta bersama? Sahabat KUA dimanapun berada, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang harta bersama. Apa yang dikatakan dengan harta bersama? Maka mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ini di dalam pasal 35 ayat 1 dikatakan bahwa segala harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dan kemudian di dalam kompilasi hukum Islam pasal 1 dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan dalam perkawinan, yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama antara suami dan istri selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Sahabat KUA dimanapun berada, artinya bahwa harta yang didapat oleh suami ataupun istri sejak pernikahan dilangsungkan, baik berupa gaji, usaha, rumah, kendaraan, mobil, tanah, maupun dalam bentuk kekayaan lainnya, itu adalah harta bersama. Mau istri yang bekerja, mau suami yang bekerja, semuanya adalah harta bersama semenjak pernikahan dilangsungkan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan, sepanjang tidak ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan harta yang diperoleh sebelum pernikahan atau yang didapat sebagai hadiah maupun warisan tetap menjadi harta pribadi masing-masing sepanjang ini juga tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Lalu bagaimana ketentuan hukumnya ketika terjadi persoalan, misalnya perceraian ataupun salah satu pihak meninggal dunia? Maka mengacu kepada pasal 37 Undang-Undang Perkawinan ini dikatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur sesuai dengan hukumnya masing-masing. Bagi yang beragama Islam, maka ini diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Ini disebutkan dalam pasal 97, yaitu janda atau duda masing-masing berhak 1/2 dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Jadi janda atau duda itu berhak 1/2 dari harta bersama. Ya, jandanya dapat 1/2, dudanya juga dapat 1/2. Jadi misalnya harta yang ditaksir sejumlah 800 juta. Sebagai contoh, pernikahannya dilaksanakan di tahun 2020. Nah, di tahun 2025 mereka membeli sebuah rumah dengan harga 800 juta. Kemudian di tahun 2026 terjadi percekcokan yang akhirnya mereka ini berpisah, bercerai. Ya, atau salah satu pihaknya misalnya meninggal dunia. Maka bagaimana dengan ketentuan dalam pembagian harta bersama ini? Maka rumah yang harganya adalah 800 juta tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi 2. Untuk suaminya 400 juta dan untuk istrinya 400 juta. Nah, kalau suami meninggal dunia bagaimana? Atau salah satu pihak meninggal dunia bagaimana? Ini juga diatur di dalam kompilasi hukum Islam pasal 96, yaitu apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Maka bagian istri diambil terlebih dahulu setengah dari harta bersama tersebut, yaitu 400 juta ini menjadi harta bersama bagian istri, dan yang 400 jutanya lagi inilah bagian suami yang meninggal dunia, dan inilah yang menjadi harta warisan, yaitu setengahnya dari harta bersama, yaitu 400 juta. Kemudian ada juga hak istri, ya, hak istri ya dari harta warisan suaminya, yaitu 1/4 bila pewaris tidak mempunyai anak dan 1/8 bila pewaris memiliki anak.
Nah, yang sering terjadi di lapangan, ketika suami meninggal dunia, anak menganggap semua harta itu adalah harta warisan. Sehingga semua dibagi tanpa mengeluarkan, tanpa mengurangi, yaitu bagian harta bersama untuk si istri atau untuk mamanya. Ya, dan mamanya hanya dikasih bagian 1/8. Nah, maka ini adalah cara yang salah. Dan yang benar itu adalah keluarkan setengahnya terlebih dahulu, yaitu yang menjadi harta bersamanya. Ya, sebagai contoh tadi adalah 400 juta menjadi harta bersama, dan kemudian sisanya itu yang setengahnya lagi itulah yang dibagi sebagai harta warisan dari seorang suami. Ya, jadi mungkin ini sebagai penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.